Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bersuka cita karena saya percaya apa yang kita kerjakan ini Tidak sia-sia. adalah sebuah agenda kerajaan Allah. Amin. Agenda dari Bapa di sorga. Amin. Agenda yang Allah tetapkan. Allah akan mengangkat gembala-gembala, akan menetapkan gembala hamba Tuhan yang akan memberi makan domba-domba dengan pengetahuan dan pengertian. Saya berharap dengan anugerah ini, saudara-saudara, saya dan saudara bisa terus berakselerasi, bertumbuh, berlari lebih cepat lagi dalam proses kita mencapai kedewasaan, mencapai panggilan surgawi, dan menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Nah, malam hari ini saya ingin berbagi topik yang sudah disampaikan pada hari Minggu, dan ini secara khusus untuk berbicara tentang bagaimana kita menyingkirkan penghalang-penghalang dalam perlombaan iman. Bagaimana kita bisa berlari dengan lebih efektif lagi. Kita berlari lebih akurat lagi. Jadi untuk kita berlari lebih efektif dan berlari lebih akurat, kita harus menyingkirkan penghalang-penghalang dari apa yang namanya rintangan, beban, dan dosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat pembacaan awal kita dari pembacaan dua tempat. Yang pertama di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian kita akan membaca Matius pasal 19 ayatnya yang ke-30. Kita baca pertama dulu. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Yes. yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Haleluya. Pada minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk para pemenang dalam perlombaan iman, salah satu yang sangat-sangat menarik di Wahyu pasal yang ketiga ayat 21, di sana disampaikan bahwa barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Ya, Tuhan Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini janji yang luar biasa, yang memang tidak mudah, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada janji bahwa kita akan memerintah bangsa-bangsa, kita akan menghakimi bangsa Israel, kita akan jadi hakim atas mereka, kita akan mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kita kerjakan di bumi, yaitu ketika kita karena nama Tuhan meninggalkan ayah dan ibu, kita akan mendapatkan, ayat itu bilang 100 kali lipat. Dan yang luar biasa, kita akan duduk bersama-sama di tempat di mana saudara takhta yang sudah disediakan pada Tuhan Yesus. Ini merupakan satu misteri yang luar biasa. Saudara tekun saja terus mendengar firman, kita akan dibuka-bukakan lagi oleh Tuhan. Di Matius 19 ayat yang ke-30, sini kita perlu tahu bahwa Ibrani 12 ayat 1 dan 2, kita sedang berlomba, dan kita berlomba
supaya efektif berlomba, kita harus menanggalkan beban dan dosa. Kemudian di Matius 19 ayatnya yang ke-30, di sana kita melihat ayat itu mengatakan ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. ya, ayat itu jelas mengatakan bahwa dalam perlombaan ini ada yang sudah terdahulu, tetapi ternyata yang terdahulu ini berpotensi menjadi yang terkemudian. Jadi berarti ada perubahan-perubahan posisi atau ada perubahan capaian. Jadi ada yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Kemudian ada yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Jadi ini adalah satu suasana atau satu fenomena tentang perlombaan. Perlombaan ini ada yang di depan, ada yang di belakang. Ada yang sementara berlari kencang, ada yang dilewati atau ada yang tertinggal. Ada yang tadinya di depan, sekarang tidak di depan. Bahkan mungkin ada yang terkemudian, sekarang ada yang sudah menjadi yang terdepan. Jadi ini adalah satu dinamika, satu kenyataan tentang perlombaan yang mengalami banyak sekali perubahan. Saya masih ingat saya pernah menyebutkan kalimat bahwa kita berlari dengan orang berlari saja, kita masih bisa ketinggalan, apalagi kita hanya berjalan dengan orang yang berlari. Jadi saudara-saudara, ini satu tantangan yang sangat menggairahkan saya. Saya dan saudara sedang berada di satu arena perlombaan yang sifatnya perlombaan spiritual. Perlombaan yang bukan perlombaan natural. Spiritual artinya tidak terlihat secara fisik, tidak terlihat secara alami, tetapi terjadi di alam roh, di mana Tuhan di sana turut hadir dan menyaksikan semua pergerakan kita. Saya percaya ukuran-ukuran yang dipakai selama ini oleh dunia itu menjadi kebanggaan orang dunia. Tapi kita menggunakan ukuran-ukuran yang dipakai oleh Bapa. Seperti kata Paulus, meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batinia kita semakin diperbaharui dari sehari. Dari Ibrani 12 ayat 2 tadi, kita dipimpin dari iman kepada iman. Dari iman pada level tertentu, kita dipimpin oleh Yesus dan sampai kita naik pada level iman yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tubuh saudara-saudara, mencapai yang namanya manusia batinia yang diperbaharui dari sehari ke sehari, yang mencapai puncaknya dalam bahasa Ibrani 12 tadi ayat 2, bahwa kita dipimpin dari iman kepada iman sampai pada iman yang sempurna. Kita menjadi sempurna dalam iman, dan kita menjadi dewasa dalam iman, dewasa dalam pertumbuhan. Dan dalam bahasa Petrus di 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11, kita tidak akan pernah tersandung lagi. Ini satu prestasi rohani, ini bukan prestasi jasmani, di mana kita tidak akan lagi pernah tersandung. Satu level di mana kita tidak akan lagi kecewa dengan apapun. Suatu level rohani di mana kita tidak akan jatuh bangun lagi. Kita tidak akan tersinggung lagi. Kita tidak akan tersentuh hanya oleh hal-hal yang sifatnya jasmani saja. Tetapi kita sampai pada satu level 2 Petrus 1 ayat 10, coba kita lihat di sana. 2 Petrus 1 ini level tingkatan yang saya dan saudara rindukan untuk kita capai. Kita jangan mau tertinggal, ya, jangan mau ketinggalan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ya, haleluya. Ini firman Tuhan. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri. 2 Petrus? Iya, 2 Petrus 1. Ayat 10. Maaf. 2 Petrus 1 ayat 10.
Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh Ya. supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, kalau kamu berusaha, saya, saudara, jemaat, pendeta, semua pelayan-pelayan di gereja, kita berusaha sungguh-sungguh dalam perlombaan ini. Kita bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Amin. Panggilan dan pilihan Tuhan atas kita makin teguh. Berarti ada panggilan dan pilihan atas seseorang yang makin lemah. Tapi kita harus pastikan berusaha sungguh-sungguh dimanapun kita ada. Kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan, pilihan kita makin teguh. Sebab ada ayat juga mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, apalagi yang setia. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, apalagi yang setia. Kita ada di kelompok terpilih, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai pada kelompok terpilih saja. Tapi kita harus berjuang bukan dengan kekuatan kita tentunya. Kita berjuang bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Betapa hebat kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Itu bekerja untuk kita memastikan agar panggilan dan pilihan kita makin teguh. Coba saudara arahkan ya. Arahkan mata saudara, visi saudara, tujuan saudara berlomba supaya pilihan dan panggilan kita sebagai orang-orang kerajaan Allah, sebagai orang pilihan Allah itu makin teguh ya. Amin. Makin teguh, makin Haleluya. kokoh, makin tak tergoyahkan, makin tak tergoncangkan di dalam perlombaan ini. Nah, kita bisa ukur pada saat tertentu kita sudah teguh. Itu artinya ayat itu bilang kamu ya, jikalau kamu melakukannya sungguh-sungguh, berlari, berlomba untuk memperteguh panggilan dan pilihan kita, maka jikalau kita melakukannya, kita tidak akan pernah tersandung lagi. Orang bilang apa, kita maju terus. Orang kritik ini, kritik itu, kalau itu salah kita rubah. Tapi kita maju terus. Orang hina kita bahkan. Memang saudara tidak ada yang sempurna secara fisik. Hanya Yesus yang sempurna. Tapi kalau orang menekan kita, menghina hanya untuk membuat kita tidak lagi berlari dengan baik. Apa yang kita dengar firman hari ini. Berusahalah sungguh-sungguh. Supaya pilihan dan panggilan dan pilihanmu makin teguh. Agar supaya kita tidak lagi akan tersandung. Yes. Ada makan, tidak ada makan, maju terus. Haleluya. Sedang tidak makan, orang maju, apalagi makan terus. Kita tambah maju. Haleluya. Haleluya. Ada uang atau belum ada ya. Sedangkan belum ada kita tetap semangat. Apalagi kalau ada. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa perlombaan ini kita ada sasaran ya. Paulus bilang panggilan sorgawi tujuan kita. Bahasa Ibrani, kitab Ibrani mengatakan kita sampai sempurna iman kita. Bahasa Petrus bilang sampai kita punya pilihan dan panggilan makin teguh. Dan sampai kita tidak lagi akan pernah tersandung. Amin. Saudara, ada banyak masalah ya. Masalah di luar, orang-orang dunia punya banyak masalah. Di dalam Tuhan juga banyak masalah. Jadi jemaat ada masalah. Jadi pelayan apalagi banyak pergumulan. Tetapi semua itu tidak akan lagi menjadi batu sandungan bagi kita. Yes. Kalau kita berlari dengan tadi kemarin hari Minggu fokus berlari ya. Fokus berlari dalam perlombaan iman, kita fokus berlari, maka dengan kita fokus, kita tidak akan lagi tersandung dengan para penonton ya. Kita tidak akan tersandung dengan kata-kata orang yang negatif. Kita tidak akan tersandung dengan orang-orang. Ada orang ngomong negatif itu tidak sengaja. Tapi ada orang sengaja hanya untuk melemahkan orang-orang akurat yang sedang berlari. Nah, apapun alasannya, baik sengaja tidak sengaja, kita tidak akan lagi pernah tersandung kalau kita benar berlari secara akurat. Kalau kita benar berlari menurut aturan. Setiap peserta turut berlari. Nah sekarang, dalam rangka kita bisa berlari efektif, dalam rangka kita bisa berlari secara
secara akurat dalam rangka supaya kita bisa berlari tanpa halangan, supaya kita bisa berlari tanpa beban, ya, tanpa penghalang. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1, saya ingat ayat itu jelas diulang-ulang di khotbah-khotbah kami terakhir ini sering sekali dibaca. Ayat 1 dibaca kembali. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, saya bilang di awal tadi, Haleluya. bagaimana cara menyingkirkan penghalang-penghalang perlombaan iman. Bagaimana kita buka mata. Bagaimana kita sadari baik-baik. Ingat, masalah dikirim iblis untuk menghalangi perlombaan kita. Yes. Masalah disisipkan iblis untuk membuat kita tidak fokus dalam berlari. Iya, betul. Masalah diberikan iblis supaya kita diinterupsi olehnya. Amin. Tetapi masalah bagi kita yang mau fokus berlari, masalah adalah batu loncatan bagi kita. Amin. Masalah adalah alat pemicu atau cambuk cemeti pemicu yang akan membuat kita lebih kencang berlari. Yes. Haleluya. Di sepatu para koboi, saudara perhatikan, di sepatu para koboi itu ada duri. Duri itu sering disentakkan ke badan dari kuda, sehingga ketika duri itu mengenai badan kuda, kuda akan lari lebih kencang lagi. Ya, kita akan lari lebih kencang. Maaf, kita bukan kuda ya, tapi ibarat kuda. Ketika kita kena duri dari sepatu koboi itu, kita bukan menangis, kita bukan merengek, Yes. kita bukan menyesali, menanyakan kenapa saya dilukai. Tetapi dengan itu justru kita ambil kesempatan, bukan sebagai batu sandungan, kata Petrus, tetapi sebagai batu loncatan. Amin. Dan semakin lari kencang. Tapi bagaimana kita bisa lari kencang? Saudara-saudara, para tentara dilatih untuk dapat memikul beban-beban yang perlu. Karena ada radio tentara, harus ada peluru, harus ada senjata, harus ada ransum, harus ada ransel, harus ada perlengkapan tidur, perlengkapan makan, perlengkapan keamanan, helm baja. Itu semua memang berat. Dan mereka dilatih untuk pikul itu di segala medan. Tapi kita dalam konteks Ibrani 12 ayat 1, itu ada satu analogi perumpamaan, yaitu perumpamaan lomba lari, atletik lomba lari. Nah, dalam perlombaan lari, saudara, secara teori, dan ini terjadi di Yunani, itu di satu gedung di zaman dulu, itu namanya gimnasium. Orang berlari di dalam gelanggang itu, di satu gedung gimnasium, orang itu berlari dengan tanpa beban. Artinya, paling tidak mereka akan menggunakan pakaian, kalau masih menggunakan pakaian, akan menggunakan pakaian yang paling tipis. Yang paling tipis dalam arti seperti sepatu yang paling ringan. Ya, semua kalau boleh, jangan pakaian menjadi beban. Jangan sepatu menjadi beban. Jangan rambut. Itu sebabnya jarang sekali ada pelari kencang, pelari 100 meter, kecuali pemain bola kaki, ada rambut panjang, ada rambut rambut yang tebal, yang gondrong. Tapi kalau pelari 100 meter jarang ada yang gondrong ya. Walaupun wanita, rata-rata mereka mengurangi semua beban. Mereka meminimalisir semua beban. Ada dua, beban dan dosa. Ini kalau konteks ke kendaraan atau kita ke mobil atau ke perjalanan travel, ini namanya bagasi ya. Bagasi. Saudara-saudara, kalau kita mau berlomba, kemudian bagasi kita banyak, sama saja kalau saudara mau perjalanan. Saya pernah perjalanan jauh 8 jam di atas pesawat. Saya melihat ada teman-teman yang bawa tas-tasnya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tas. Begitu repot karena banyak tas yang harus ditarik. Walaupun kecil-kecil tapi banyak. Tapi saya sendiri waktu itu, satu-satunya walaupun sering diledek teman-teman,
saya punya tas paling besar, tapi semua barang ada di dalam. Jadi saya hanya menarik satu biji tas saja. Nah, artinya meminimalisir beban atau dosa yang ayat itu bilang beban dan dosa. Kalau dosa, sudah pasti kita tahu, sudah pasti kita akan tinggalkan. Tapi ada yang namanya beban, ya. Beban atau sesuatu, beban bisa diganti dengan kata apa-apa yang selama ini menjadikan kita berlari tidak efektif. Apa-apa yang namanya beban yang membuat saya berlari tetapi tidak efektif. Nah, saudara-saudara, saya dan saudara mari komitmen, saya tidak ingin gagal, ya. Saya tidak ingin gagal dalam perlombaan ini. Saya tidak ingin gagal dalam perlombaan ini. Amin. Oke, kemarin kita pernah salah, kemarin kita pernah gagal, tapi saya tidak ingin gagal lagi. Amin. Saya tidak ingin error lagi. Jadi ketik di situ, saya tidak ingin gagal dalam perlombaan ini. Amin. Kami keluarga apa? Tidak ingin gagal dalam perlombaan ini. Saya pribadi, Max, istri saya Connie, saudara ada yang menonton, ada teman saya, ada saudara saya, ada jemaat, tuliskan nama saudara, ya. Misalnya Belly tidak ingin gagal dalam perlombaan ini. Yes. Ya, ada yang nama Caroline tidak ingin gagal dalam perlombaan ini. Ya, ada nama saudara. Saya ingin saudara ingat, kita ditetapkan oleh Tuhan bukan untuk gagal. Yes. Kita ditetapkan oleh Tuhan untuk berhasil. Amin. Amin. Tetapi dalam persoalan secara praktis waktu kita berlari, yang membuat kita mengalami gangguan adalah beban dan dosa, ya. Ibrani pasal 12 tadi sangat terang benderang ayat itu dijelaskan bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa. Kalau dosa, saudara-saudara, orang-orang sudah jelas kita harus tanggalkan itu, karena dosa itu seperti dulu, zaman dulu, para narapidana, para penjahat, kalau dimasukkan dalam penjara, kaki mereka itu diikat kepada sebuah besi berupa bola yang namanya bandul. Bandul kemudian itu ada rantai, dan rantai ujung satu di bandul besi yang besarnya mungkin sebesar, ya, mungkin ban mobil truk punya besar, itu bandul besi, dan kemudian diikat dengan rantai, dan rantai yang satu di kaki dari para narapidana atau penjahat di penjara. Jadi mereka selain dikurung, kaki mereka juga diikat pada beban itu, ya. Jadi kalau mereka mau lari, mungkin bisa lari, tapi berapa kuat mereka lari sambil ada beban, itu beban, ya. Amin. Berapa kuat mereka bisa berlari dengan beban bandul itu. Kita juga demikian, berapa kuat kita berlari kalau kita masih membawa beban itu. Beban ini mungkin dibedakan dengan dosa, tapi beban itu bisa hal-hal yang kita tidak sadari, itu adalah penghalang. Kita harus singkirkan, cut off, kita gunting, keluarkan. Memang tidak mudah, tapi paling tidak sekarang kita dibuka mata dulu, dikasih paham dulu, bahwa ternyata ada bagian, ada bidang dan hidup kita yang kita sendiri suka, kita sendiri sayang, kita sendiri tidak menyadari bahwa itu ada, tetapi itu adalah beban. Saudara, beban itu seperti begini. Satu kali Paulus dalam perjalanan ke Roma di pasal 26 Kisah Para Rasul, mereka dibawa oleh seorang perwira, katakanlah jenderal Romawi, dan dengan seorang administrator dan seorang kapten kapal di sebuah kapal kayu. Mereka bersama dengan beberapa ratus tawanan itu menghadapi ombak yang besar. Paulus sudah bilang, kita seharusnya tinggal dulu di sini, jangan lanjutkan perjalanan. Tapi karena kapten kapal merasa dia lebih pengalaman dalam navigasi laut, dan mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah laut terjadilah badai yang membuat mereka terdampar satu pulau, ya, satu pulau. Tetapi intinya ketika badai itu besar, makin membesar, maka awak kapal membuang semua barang yang ada di laut. Itu artinya membuang semua beban. Nah, saya tanya, apa yang mereka buang itu berguna atau tidak berguna? Berguna. Mesin mereka buang kalau sudah ada mesin.
mereka buang cadangan makanan karena tidak ada pilihan lain. Kalau mau selamat, kapal itu harus buang muatannya. Ya, betul. buang muatannya kalau mau selamat. Nah, di dalam aplikasi lomba lari, kalau mau menang, kalau mau berlari lebih efektif, ya, jangankan untuk menang, mau berlari saja tidak bisa, ya. Jangankan untuk mencapai garis finish, mau lari saja, meninggalkan garis start. Kalau ada beban, ini beban harus ditinggal, harus dilepas, atau kata yang digunakan sini ditanggalkan. Tanggalkan seperti sandal, tidak dipakai lagi, tanggalkan kasutmu, jangan pakai lagi, jangan bawa lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, mari dalam rangka kita berlari lebih efektif, ayat itu sudah mengatakan, ada Matius 19:30 bilang, ada yang terdahulu jadi terkemudian, ada yang terkemudian jadi terdahulu. Mungkin yang terdahulu tadi berlari, dia jadi terkemudian gara-gara dia punya beban. Ya, yang kemudian yang paling terkemudian, paling belakang, ya, dia punya beban, dia lepas, maka dia bisa lari ke depan. Jadi saudara-saudara, kita bisa ringan berlari, kita mudah berlari, kita bisa leluasa berlari, itu ada hubungan dengan kita mau lepas enggak beban kita. Nah, beban itu bisa bicara dosa, dan juga bisa bicara ada hal yang kelihatannya bukan dosa, tetapi menjadi beban bagi kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin berbagi apa-apa saja yang perlu kita singkirkan dalam rangka kita leluasa berlari, dalam rangka kita bebas berlari. Karena ujungnya, saudara, luar biasa ini ya. Saya kasih satu pemahaman. Di ujung sana ada mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Di ujung perjalanan kita, dalam pelajaran teologi yang kami pelajari, paling kurang ada 5 mahkota yang tersedia. 5 mahkota luar biasa ya. Ini bukan mahkota dedaunan saja yang disediakan para atlet Yunani. Mereka hanya menerima tanda kehormatan berupa daun zaitun yang dipasang di telinga. Bukan itu saja. Tetapi panggilan surgawi saya sudah jelaskan tadi, ada menerima upah 100 kali lipat. Bukan 2 kali. 100 kali lipat. Itu dibaca di Matius pasal 19 ayatnya yang ke 29 ya. Matius 19 ayat 29. Upah kita 100 kali lipat. Itu ayat Alkitab yang bilang loh. Ayat yang ke-29. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Ya. saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, Ya. bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, Ya. akan menerima kembali 100 kali lipat, Ya. dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu Ya. akan menjadi yang terakhir, Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. ternyata orang yang terdahulu bisa jadi terakhir, terakhir bisa terdahulu karena persoalan beban yang belum atau tidak ditanggalkan. Kalau belum, puji Tuhan masih ada harapan. Tapi kalau tidak mau ditanggalkan, ini yang masalah. Salah satu beban, saudara, apakah dosa, saudara-saudara? Ya, apakah dosa apabila saudara melayani bapak ibu? Tentu tidak, ya. Bahkan barang siapa yang tidak menghormati ayah ibunya, ya umur pendek, ya. Ya umur pendek. Tapi ayat ini bilang begini, barang siapa, setiap orang yang karena namaku, karena nama Yesus, karena alasan kerajaan Allah, karena alasan nama Yesus, dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan saudaranya, dia harus meninggalkan saudara laki-laki, perempuan, bapak, ibunya, anak-anak atau ladangnya. Saya percaya semua saudara, ayat ini menunjukkan bahwa rumah, saudara laki-laki, perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladang, ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita, ya. Kita tidak bisa disuruh pilih. Jadi maksudnya, saudara-saudara, kalau saudara mengasihi orang tua, mengasihi saudara, dan saudara mengasihi pekerjaanmu, itu baik. Itu baik sekali, karena memang harus begitu, menghormati orang tua.
Tapi persoalan, saudara-saudara, dalam berlomba, kadang-kadang di sini saya ingin saudara letakkan secara tepat ya. Kalau saudara-saudara, apa yang saudara sayangi, apa yang saudara cintai, itu menghalangi saudara berlomba dalam iman, itulah beban kita. Katakan amin. Amin. Apa yang menghalangi yang saudara cinta? Siapa yang tidak sayang mama? Siapa yang tidak sayang papa? Kami suami istri sayang orang tua. Karena itu perintah Tuhan. Tapi pada saat-saat tertentu, ketika antara menyayangi orang tua dan menghormati Bapa di sorga, kita harus memilih salah satu. Disinilah ada banyak orang keliru ya. Saya kasih contoh ya. Anak sakit harus dirawat ya. Tapi ada orang anak sakit, dia sementara ibadah, dia ibadah dulu sampai selesai karena dia yakin anaknya pasti Tuhan pasti akan tangani. Tapi ada orang hanya dengar sedikit anaknya sakit, dia langsung tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Orang bisa jadikan alasan anak sakit, siapa yang tidak sayang anak? Siapa yang tidak sayang orang tua? Tetapi di sini Tuhan yang kasih satu patron, satu pola, bahwa pada saat tertentu keluarga orang yang kita cintai bisa menjadi sebuah batu bandul yang bisa menghalangi kita berlari ya. Kita bisa menghalangi kita punya fokus berlari. Makanya saya bilang pada hari Minggu, itu sebabnya Paulus, saudara, diduga dia tidak memiliki keluarga ya. Tidak pernah disebutkan istri Paulus bagaimana sejarahnya. Tapi ini karena dia fokus berlari. Saya mohon jangan salah paham ya. Jangan salah paham bahwa saya tidak bermaksud untuk mengatakan orang tua, anak, ladang, saudara itu tidak penting. Bukan itu persoalan kita. Persoalan kita adalah ketika kita pada saat-saat tertentu Tuhan izinkan kita memilih. Saya percaya ada banyak contoh, ada banyak teladan. Orang meninggalkan bukan berarti mengabaikan, beda ya. Meninggalkan beda dengan mengabaikan. Ada orang atas nama pelayanan mengabaikan rumah tangga, itu salah. Ada orang atas nama pelayanan mengabaikan anak-anak, itu keliru. Ada orang atas nama pelayanan mengabaikan kewajiban melayani orang tua, itu sudah betul-betul tidak benar. Tapi ada orang yang karena pelayanan, ia membuat satu keputusan, sebelum saya pergi layani orang tua saya akan layani Tuhan. Itu keputusan yang benar. Saya akan mendahulukan Tuhan, baru saya urus rumah tangga saya. Itu keputusan yang benar. Dan keputusan-keputusan seperti ini ya akan berdampak pada upah yang namanya 100 kali lipat. Saudara mau berlomba? Amin. Amin. Haleluya. Orang bisa, saya kasih sebuah simulasi. Pada waktu seseorang anak muda belum menikah, dia masih single, belum punya anak. Waktu itu dia begitu leluasa melayani, bukan? Ya, dia belum punya rumah tangga, belum punya anak, belum punya tanggung jawab di rumah. Tetapi waktu dia menikah, dia memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Di saat-saat itulah, saudara-saudara, orang kadang-kadang tadinya waktu muda berapi-api melayani, berapi-api bersemangat melayani. Setelah menikah, tidak lagi berapi-api, tinggal berasap-asap. Kenapa? Karena prioritas yang ditempatkan, ia tidak mampu, tidak sanggup untuk menempatkan secara tepat. Secara tepat dalam arti, saya sudah bilang di awal tadi, mengabaikan keluarga itu salah. Tetapi meninggalkan sesaat dalam rangka memenuhi agenda Allah, itu Alkitabiah. Bahkan kalau saudara belajar pada Abraham, dia dipanggil dari tanah Ur Kasdim, dia meninggalkan negerinya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan bapaknya, dia meninggalkan saudara-saudaranya, dia meninggalkan cuma satu, ada baku iko, yaitu Lot ya. Ada yang ikut setengah perjalanan, itu Haran. Nah, ada yang ikut sampai di tanah Kanaan, itu Lot, masih ingat ya. Tetapi Tuhan mau orang-orang seperti Abraham, dia berlari begitu kencang sampai segala sesuatu yang ada di belakangnya dia tinggalkan. Begitu Paulus, dia tinggalkan apa yang ada di belakangnya. Ulangi, jangan salah paham. Tuhan tidak pernah menyuruh kita
mengabaikan keluarga. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengabaikan rumah tangga. Tidak pernah. Tapi Tuhan memberi kita pilihan. Kalau engkau berani meninggalkan bukan mengabaikan. Ulangi ya. Engkau berani meninggalkan oleh karena agenda kerajaan Allah. Engkau beberapa saat meninggalkan keluarga. Mungkin kalau saudara punya anak, saudara bisa titip pada babysitter. Bukan karena tidak sayang anak, tetapi karena memang ada agenda kerajaan Allah yang saudara bisa buat. Tetapi ada orang oleh karena alasan anak, alasan rumah tangga tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan, agenda-agenda Allah. Bahkan Tuhan lagi tugaskan tugas-tugas penting, dia jadikan alasan jaga anak untuk tidak menjalankan tugas. Ini yang saya bilang, berlari terkemudian menjadi terdahulu. Kemudian yang terdahulu jadi terkemudian. Karena anak kan bukan dosa, ya. Rumah tangga kan bukan dosa. Tetapi ada yang harus kita tanggalkan. Tanggalkan, bahasa ini tinggalkan, tanggalkan, tapi bukan abaikan. Amin. Tinggalkan, tanggalkan, tapi bukan abaikan. Ada bagian kalau dosa harus tanggalkan total, putus ya. Tapi beban, di mana kita tahu bahwa kalau saya melayani Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan efektif ketika mereka meninggalkan segala sesuatu. Walaupun mereka tidak melupakan, tapi mereka menempatkan Tuhan pada nomor urut pertama, nomor urut 1. Kalau rasa kopi numero uno, ini pertama-tama, first class ya, high class, pertama yang ditaruh sebagai nomor 1 adalah Tuhan. Kalau orang-orang dengan tipe seperti ini, orang tua kadang-kadang salah paham. Ngana kurang tinggal di gereja jo, mama dan papa. Jawab mereka, mama papa saya sayang sekali mama papa. Dan saya akan berusaha dengan hikmat Tuhan, hikmat sorga, tidak akan pernah mengabaikan orang tua. Tidak akan mengabaikan anak-anak. Tidak akan mengabaikan pekerjaan. Tapi saya ketika harus memilih menempatkan prioritas, saya akan taruh Tuhan di tempat pertama. Saya akan taruh Tuhan di tempat nomor 1. Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan hidup saya selanjutnya. Bahkan di kekekalan, sikap saya seperti saya menempatkan Tuhan nomor 1. Itu yang membuat saya akan berpesta ria di sorga nanti. Jadi beban itu adalah karena kita tidak mampu menempatkan prioritas. Sayang orang tua sekali lagi bukan sebuah kesalahan. Sayang keluarga bukan kesalahan. Sayang anak bukan kesalahan. Tapi pada saat kita tidak mampu menempatkan Tuhan di atas semua yang kita sayang, itu menjadi beban. Menjadi tidak enak. Ya, menjadi tidak enak. Menjadi seperti apa ya, saya mau tinggalkan rumah gara-gara saya harus pergi melayani. Saya harus tinggalkan saudara ya. Ada bahasa, ada lagu dulu, ku tinggalkan bapak ibuku dan sebagainya untuk melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Ada banyak orang melakukan itu dan mereka melihat tuaian mereka, hasil mereka 100 kali lipat. Bahkan ada orang-orang yang sudah sekolah Alkitab ya, hamba-hamba Tuhan sekolah Alkitab, ketika pulang lagi ke rumah ya, ketika pulang ke kampungnya, ketika kembali lagi ke tempat yang semula, rata-rata tidak bisa efektif berlari dalam perlombaan melayani Tuhan. Justru sebaliknya, ketika mereka ada di perantauan, mereka jauh dari mama ke siang, jauh dari papa ke siang. Dapat ingat mama papa rindu, gara-gara pelayanan mereka rela berjauh-jauhan, walaupun bukan berarti tidak sayang, tidak cinta orang tua. Saudara tangkap ini? Saudara paham ini? Ketik di situ, saya paham. Saya paham, saya akan dapat 100 kali lipat. Sekali lagi ya, sekali lagi meninggalkan sesaat, meninggalkan untuk sesuatu tugas, meninggalkan dengan alasan karena kerajaan Allah, itu tidak sama dengan mengabaikan. Tidak sama dengan melupakan orang tua dan keluarga. Jadi tepat saudara harus tempatkan Tuhan sebagai tempat yang pertama. Maka saudara akan bisa berlari dengan kencang. Akan berlari tanpa hambatan.
seperti berlari di jalan tol. Tidak ada persimpangan, tidak ada pertigaan, tidak ada perampatan, tidak ada orang berpotong jalan. Jalannya tidak ada lubang, kita bisa lari luasa. Saudara, jangan salah paham, saya sudah ulang-ulang ya, bahwa kita menempatkan Tuhan nomor satu bukan berarti kita membenci keluarga. Ya. Kita menempatkan Tuhan nomor satu bukan berarti kita mengabaikan rumah tangga, karena ada orang atas nama. Saya ada dapat sebuah kiriman messenger orang yang mengeluh karena ada hamba Tuhan, ya, oknum yang melayani luar biasa di luar, tapi ditinggalkan rumah tangganya, diabaikan rumah tangganya, ditelantarkan rumah tangganya. Bukan seperti itu yang Tuhan maksud. Sebab ada oknum, misalnya saya pernah dengar pendoa syafaat, keliling pendoa-pendoa, ibu-ibu yang berdoa syafaat, kemana tiap hari keluar, tapi di rumah tidak pernah cuci baju, ya, tidak pernah bersihkan rumah, tidak pernah memasak untuk suaminya, ya. Setiap kali dia pulang, dia tinggal tulis kertas, "Papa, kalau mau makan, itu roa ada di black, itu rica tamate, tumbuh sendiri." Nah, kemudian bertahun-tahun dia menjadi pelayan pendoa, tapi suaminya tidak pernah bertobat. Kenapa? Ia lupa, saudara-saudara, ya, bahwa kalau kita tempatkan Tuhan nomor satu, itu benar. Tapi bukan dengan begitu kita tinggalkan kewajiban rumah tangga. Kalau tidak menikah, ya oke, bagus. Tapi kalau ada menikah, tidak boleh atas nama Tuhan tinggalkan rumah tangga. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Tuhan nomor satu, tetapi bukan berarti melalaikan rumah tangga. Nah, ini merupakan persoalan penting. Orang jadi terikat. Orang kuman terbalik. Ada yang terlalu sayang keluarga, sampai mau ibadah pun susah. Ya, waktu masih nona-nona, semua ibadah dia hadir. Setelah jadi tanta-tanta, maksud saya sudah ada anak, sedang satu ibadah pun susah, ya. Alasannya anak, ya, itu beban. Anak bukan dosa, anak bukan masalah. Kita punya sikap yang sayang anak lebih daripada sayang Tuhan, itulah yang menjadi beban. Yes. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Saya tidak ingin jadikan anak saya jadi beban. Tulis kalau sudah punya anak. Saya tidak ingin jadikan rumah tangga saya jadi beban yang menghalangi saya untuk supaya saya dapat leluasa ikut Tuhan. Kalau memang kita wajib memasak sebelum kita ibadah, masak pagi-pagi supaya anak-anak jangan terlantar. Amin. Amin. Supaya kita bisa leluasa melayani, siapkan semua rumah tangga punya kebutuhan, baru kita melayani. Jangan sampai kita kelihatan hebat di mimbar, tapi rumah tangga terlantar. Dan kita akan dicemooh oleh orang-orang di rumah kita. Tetapi jangan sampai gara-gara saudara anak-anak kita cinta, kita sudah tidak bisa melayani. Ya, betul. Jangan sampai karena anak-anak bilang, "Mama datang dulu kemari," padahal mau melayani, kita tinggalkan pelayanan, kita pergi karena kita sayang anak. Terbalik. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang membuat seorang yang terdahulu bisa jadi terkemudian? Tadi karena beban urusan rumah tangga, urusan keluarga. Yang kedua, Matius 20 ayat 16. Matius 20 ayat 16, ini yang perlu disingkirkan. Jadi kalau yang pertama, beban dalam hal mengasihi keluarga lebih daripada mengasihi Tuhan, sehingga mengasihi keluarga membuat kita terhalang untuk leluasa bisa ikut Tuhan dengan akurat. Yang kedua, Matius 20 ayat 1 sampai 16, tapi kita baca saja ayat 16 terakhir. Ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini ayat saudara sama, yaitu yang terdahulu jadi terkemudian, terkemudian jadi terdahulu, tetapi di perikop yang berbeda. Ayat yang sama tetapi di konteks cerita yang berbeda. Kalau yang pertama tadi, orang jadi terdahulu, terkemudian. Orang terdahulu jadi terkemudian karena salah menempatkan prioritas yang dia cinta. Ya, dia taruh lebih cinta kepada keluarganya, Tuhan nomor 2. Tapi ada orang yang terkemudian, dia menjadi terdahulu. Jadi nomor 1 sekarang. Karena apa? Dia terbuka wawasan bahwa dia harus taruh Tuhan pertama, baru keluarga. Sekali lagi, jangan dipertentangkan Tuhan dan keluarga. Tuhan harus tempat nomor 1, kemudian keluarga. Nah, yang kedua di Matius 20
Apa yang harus kita singkirkan dalam rangka kita jangan sudah terdahulu posisi kita sudah bagus, tiba-tiba berubah menjadi terkemudian gara-gara kalau saudara baca Matius 20 itu soal para pekerja yang masuk pagi. Ya, pagi-pagi ada yang jam 9, ada yang jam 12, saya sudah lupa soal jam-jamnya. Tapi paling tidak ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, ada yang sore sekali, ada yang tinggal sedikit sudah mau selesai hari kerja, baru tuannya panggil. Jadi ada orang yang tuannya punya ladang itu pergi panggil pagi hari. Kemudian janji pekerjaan upahnya 1 dinar. Kemudian agak siang dia panggil lagi orang di jalan, ayo kerja di ladangku, upahnya juga 1 dinar. Siang hari, sore hari ada lagi yang dia panggil, ayo kerja, upah 1 dinar. Pada saat penerimaan upah selesai kerja, itu para pekerja dideret atau dijejer untuk menerima upah. Pada saat tuan tanah, tuan kebun ini membagi upah, semua itu mendapat upah 1 dinar semuanya. Sebab upah para pekerja di zaman itu 1 hari 1 dinar, ya. 1 hari 1 dinar. Mungkin kalau upah pekerja bahas sekarang mungkin 1 hari 100.000 di Manado misalnya. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan ceritanya, sebenarnya tidak ada masalah. Upah semua pekerja dapat 1 dinar. Karena yang memberi adalah tuannya. Tuan yang memberi 1 dinar. Tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang masuk pagi itu berpikir begini, wah ini kita sudah janjian dengan tuan kebun 1 orang dapat 1 dinar 1 hari. Tapi karena yang sudah dekat-dekat habis jam kerja masih ada orang lagi masuk, masih ada orang sudah dekat-dekat tutup hari kerja, misalnya tutup atau selesai kerja jam 6, jam 5 masih ada lagi yang baru masuk hari itu untuk kerja yang diambil atau diundang oleh pemilik kebun. Jadi pada waktu terima upah 1 dinar, pada waktu mereka yang masuk jam 5 itu dapat 1 dinar, maka yang masuk pagi langsung berpikir, kalau begitu, kalau dia yang masuk terakhir bisa dapat 1 dinar, berarti kita bisa dapat lebih daripada apa yang didapat oleh yang masuk jam 5. Disitulah ketika tuannya memberi semua sama rata 1 dinar, disitulah saudara-saudara pekerja-pekerja yang masuk pagi itu komplain atau marah, bersungut-sungut, tidak terima. Intinya tidak terima dengan perlakuan Tuhan terhadap pekerja-pekerja yang masuk belakangan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah persoalan antara kita dan sesama kita. Kita dan sesama kita. Saya percaya saudara-saudara Allah kita mengasihi semua orang. Dan Allah mempekerjakan kita di ladang Tuhan, di pekerjaan Tuhan. Perhatikan baik-baik, Allah kita dalam memanggil kita berbeda-beda waktu. Ada orang yang sudah lama di gereja, ada orang baru pertengahan, baru datang. Ada orang belakangan baru muncul. Tetapi kalau Tuhan mau angkat seseorang, Tuhan tidak angkat berdasarkan, Tuhan tidak promosi berdasarkan lama atau tidaknya seseorang ada di ladangnya. Tetapi Tuhan menurut apa yang Tuhan lihat pada orang-orang itu. Nah, apa artinya kalau kita bekerja dari pagi tetapi kita banyak, maaf bahasa Manado bilang makan tulang. Tapi orang yang bekerja sejam terakhir tapi mereka bekerja lebih akurat. Saya tidak tahu apakah ini alasannya, tapi saya tidak bahas soal itu. Tapi yang saya bahas adalah kita bisa menjadi terkemudian walaupun kita sebenarnya selama ini terdahulu, ketika kita tidak mampu menjaga hubungan kita dengan sesama peserta lomba. Sesama peserta lomba, kita tidak mampu bersikap benar. Saudara, ada orang-orang tertentu kita tidak mengerti kenapa dia dipakai Tuhan. Kita tidak mengerti kenapa dia dipromosi oleh Tuhan. Itu bukan tugas kita untuk mencari tahu itu. Karena itu adalah Tuhan bilang di Matius pasal 20, apakah kamu iri hati karena saya? Karena kamu lihat saya murah hati. Apakah karena saya murah hati kamu jadi iri? Jadi saudara, coba lihat di ayat yang
15, Matius 20 ayat 15, ayat 14. Perhatikan, ternyata kita bisa jadi terkemudian walau sudah terdahulu ketika kita memiliki sikap yang salah terhadap sesama pelayan. Matius 20 ayat yang ke 14 15 coba. 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan Ayat 13 dulu kalau begitu. Ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Iya. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Iya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Iya. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Iya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Jadi titik tekan saya adalah pada sikap orang-orang yang kerja pagi terhadap orang-orang yang kerja sudah sore. Ya. Ya, orang-orang yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Sementara kami yang sehari suntuk bekerja berat menanggung panas terik, dan kami mendapat 1 dinar yang sama dengan yang masuk terakhir jam 5. Jadi intinya adalah kehendak daripada Tuhan ini di ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ini penekanannya. Atau iri hati ke engkau? Iri hati ke engkau karena aku murah hati? Jadi kita sedang tidak berbicara tentang sikap Tuhan, tapi kita sedang bicara tentang apa yang Tuhan nyatakan di sini, tentang kita bisa jadi terkemudian walaupun kita sudah lama berlari. Kalau kita punya hubungan dengan sesama peserta lomba, sesama hamba Tuhan, sesama jemaat, sesama anggota gereja, sesama pelayan, kemudian kita punya hati tidak beres, kita akan mengalami yang namanya perubahan posisi. Saudara-saudara, kadang-kadang kan orang bilang begini, kita saja orang lama tidak seperti itu. Dia orang baru, kenapa dia sampai seperti itu? Ini bahasa yang telah membuat banyak orang berpindah posisi dari terdepan menjadi terkemudian. Saya sarankan baik jemaat, hamba Tuhan, pelayan, mari kacamata kita, fokus kita berlari, jangan fokus melihat orang lain. Fokus melihat dirimu, seberapa strong dan seberapa akurat. Saya yakin saudara, orang-orang iri hati adalah orang-orang lemah. Amin. Orang-orang yang suka membanding-bandingkan adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak sanggup menerima orang lain dipakai Tuhan. Itu adalah orang-orang lemah. Mereka tidak sanggup bersikap positif. Orang kalau tidak mampu mensyukuri keberhasilan orang lain, pemakaian orang lain, tidak mampu dia mensyukuri, maka yang dia bisa buat adalah iri hati. Saudara, jangan pernah iri hati dengan prestasi orang lain. Jangan pernah kecewa ketika saudara lihat orang lain, apalagi dia baru saja lepas sekolah Alkitab. Dia baru bertobat. Tapi kenapa dia begitu melesat? Saudara, jangan lihat apa yang dia capai, tapi fokuslah pada apa yang kita sedang kerjakan. Karena pada saat kita error dalam hal menggunakan kacamata, kita salah menggunakan kacamata. Ayat ini bilang, iri hati ke engkau karena aku murah hati. Iri hati ke engkau karena Tuhan murah hati padanya. Pernah satu kali Petrus bilang begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, waktu di Danau Tiberias, Petrus pernah bilang begini. Ini bagian dari cleansingnya Petrus. Petrus bilang begini, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan murid yang satu ini? Yang maksudnya adalah Yohanes yang dekat dengan Yesus. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Saudara-saudara, kita cari ayat itu, siapa tahu kita dapat. Yohanes pasal 21. Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayat 21 dan ayat 22. Yohanes 21 ayat 21 dan 22.
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Ya. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ya. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya. Tetapi engkau ikutlah aku. Petrus pernah tanya, Tuhan, mau jadi apa dengan si murid yang satu ini? Yang dimaksud adalah Yohanes, ya. Bukan Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes itu. Ini Yohanes murid Yesus. Biasa mereka selalu tampil Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini Yohanes yang ini, yang menulis kitab Wahyu. Ya, yang menulis 1, 2, 3 Yohanes. Yohanes ini yang dimaksud. Petrus sampai tanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Karena dia dekat sekali dengan Yesus. Ya. Kemudian Yesus jawab, jika aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang sampai hari kiamat, itu bukan urusanmu. Amin. Saudara, jika ada orang dipakai Tuhan lebih hebat dari kita, itu bukan urusan kita. Ya, amin. Jika ada orang lebih pintar dari kita, sepertinya kita tidak sanggup terima, itu bukan urusan kita. Yes. Iri hatikah kita karena Tuhan murah hati padanya? Ya. Ini merupakan salah satu cara banyak orang maraju, ya. Maraju, orang baru kok, orang masih baru kok Tuhan pakai begitu. Mentang-mentang kita mulai error, kita punya pikiran hati. Akhirnya kita jadi galau. Waktu kita galau, kita error, kita punya suasana hati jadi sulit untuk bisa berlari. Ini beban. Harus ditanggalkan. Yes. Beban ini harus dilepas, cut off, digunting, dilempar jauh-jauh, ya. Amin. Kenapa? Karena ini yang membuat banyak orang, saudara-saudara, tidak sedikit saya bertemu dengan hamba Tuhan senior kecewa. Tidak sedikit saya bertemu dengan jemaat yang sudah senior, sudah lama kecewa. Ya. Kecewa kan apa? Tidak sanggup melihat generasi baru dipakai Tuhan. Ya, betul. Tidak sanggup melihat orang baru Tuhan angkat. Tidak sanggup. Nah, ketidaksanggupan inilah beban. Yes. Beban. Saudara, mari fokus seperti Tuhan Yesus bilang pada Petrus. Petrus, itu Yohanes itu dia mau hidup sampai aku datang, dia mau hidup selamanya di bumi ini. Terserah. Itu bukan urusanmu. Urusanmu apa? Ikutlah aku. Amin. Itu bukan urusan kita. Kenapa dia baru kok sudah diangkat oleh Tuhan? Kenapa dia, saudara-saudara mulai banding-bandingkan. Dia orang biasa-biasa kok. Kenapa Tuhan tidak pakai saya? Itu bukan urusanmu. Yes. Ada orang menurut hitungan saudara tidak layak. Ya, tapi kalau Tuhan bilang layak, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Kita tidak bisa komplain. Dia kan tidak masuk hitungan. Iya, di mata kamu. Kalau dia masuk hitungan di mata Tuhan, maka apabila kita bersikap salah, kita akan terjebak pada iri hati. Yes. Kalau kita iri hati, saudara, tidak ada orang iri hati bisa berlari dengan efektif. Ya. Tidak ada orang yang iri hati bisa berlari dengan akurat. Tapi orang iri hati akan selalu sayang diri. Karena selalu marah dengan capaian orang lain. Ya. Selalu marah dengan prestasi orang lain. Selalu marah dengan orang lain dipakai Tuhan. Kita akan mencibir bibir. Pintar-pintar sih, pintar. Tapi karena kita iri hati, benih ini akan terus bertumbuh. Maka kita tidak sanggup melihat orang lain dipakai Tuhan. Jangan pernah berlari dengan cara seperti ini. Orang-orang tidak sanggup melihat, apalagi satu waktu saudara lihat gembala saudara punya rumah istana, punya mobil, punya pesawat. Dan kalau saudara tidak bersikap benar, maka saudara bisa nyengir, apa istilahnya, bisa sirik. Ya. Kalau kita terjebak pada sifat ini, kita bukan makin maju, kita makin tertinggal. Yes. Ada orang diam-diam tapi hatinya begitu. Dia tidak ngomong, tapi dia punya cara melihat seperti itu. Ya, betul. Itu kelihatan bagaimana, caranya bagaimana. Dia satu waktu tanpa sadar dia akan cerita jeleknya orang yang berhasil. Dia akan cerita sisi jeleknya orang yang dipakai Tuhan. Dia akan cerita sisi buruknya orang yang sedang diberkati Tuhan. Karena hatinya tidak connect dengan Tuhan. Hatinya tidak apa istilahnya, tidak presisi, tidak cocok, tidak tepat dengan hati Tuhan. Yes. Tapi Tuhan kan ngomong, iri hati kamu kalau aku ini murah hati dengan dia? Halo? Ya, haleluya. Saudara tidak bisa berlari dengan iri hati. Amin. Kita tidak bisa berlari dengan dengki. Yes. Saya juga seringkali
saudara pernah mengalami melihat hamba Tuhan dipakai Tuhan, kita sesama hamba Tuhan melihat orang lain, kita kadang-kadang diam-diam bukan mendukung tapi mencibir bibir. Dan pada saat dia jatuh kita bilang puji Tuhan. Pada saat dia gagal kita bilang haleluya. Pada saat dia diberkati kita rasa asam lambung naik. Pada saat dia sukses kita tidak bisa tidur malam ini. Kenapa? Ini persoalan hubungan dengan sesama itu mesti clear. Yes. Ya, mesti clear and pure. Mesti murni. Bagaimana? Itu adalah satu tanda kedewasaan. Kita berlari dengan akurat, kita mesti clear and pure. Kita mesti bersih, terang, jelas, dan murni. Dan Amin. tidak ada persaingan negatif. Tidak ada iri hati. Tidak ada dengki sehubungan dengan sesama pekerja, sesama pelayan, Yes. sesama jemaat. Supaya apa? Jangan kita terikat dengan bandul yang satu ini. Besi yang besar yang namanya besi iri hati. Apalagi kalau kita lihat Tuhan makin murah hati padanya. Aduh, semakin siksa hidup kita. Semakin galau lah kita. Kita yang lagi iri hati tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Apa orang itu dipakai Tuhan, makin diberkati, makin gemuk, makin dahsyat. Tapi kita menderita, kasihan. Tidak bisa makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, galau, stres karena beban masih mengikat. Beban masih menahan kita, yaitu beban hubungan dengan sesama yang kita bangun dengan namanya iri hati. Berhentilah iri hati. IH itu penyakit hati, iri hati. Kenapa? Karena inilah cara iblis untuk menghalangi jalan kita. Amin. Cara iblis, saudara, dia bercokol dengan masuk dan numpang di salah satu kelemahan manusia, yaitu iri hati. Kenapa Herodes bunuh bayi-bayi 2 tahun? Karena iri hati, ya. Kenapa Saul mengejar Daud? Karena iri hati, ya. Saudara, iri hati ini penyakit berbahaya. Orang itu diam-diam, senyum-senyum, tapi dia bisa menjangkiti siapa saja. Ini bisa menjangkiti orang-orang biasa, tapi bisa menjangkiti raja-raja seperti Saul. Ya, ini saudara bisa menjangkiti orang miskin, tapi ini juga bisa menjangkiti orang-orang kaya. Semua tidak ada kebal. Jadi supaya kita berlari leluasa, kalau ada orang iri hati pada kita, sudah jangan peduli, ya. Tapi jangan kita siksa dia, kasihannya. Dengan orang Manado punya bahasa baterek, bagara. Ya, bagara sudah punya berkat mobil baru, posting di Facebook dengan tujuan supaya dia gigi jari. Bahaya itu merupakan kejahatan, ya. Saudara ketik di situ, saya tidak mau iri hati. Amin. Ketik, saya tidak mau iri hati Haleluya. dengan orang lain. Amin. Ya, berkat dia, puji Tuhan, saya juga ada berkat. Kenapa? Tuhan janji bagi saya 100 kali lipat. Yes. Bayangkan kalau dia diberkati 2 kali lipat sudah sehebat seperti itu. Bagaimana dengan saya yang 100 kali lipat? Tapi tidak untuk saling baku tindis, orang Manado bilang. Tidak untuk saling gagah-gagahan. Tidak, karena memang Tuhan yang bilang, kau dapatkan 100 kali lipat. Tapi ingat tadi, ya, jangan tempatkan yang kau cinta itu lebih tinggi dari Tuhan. Itu rumah tangga, keluarga, pekerjaan. Kedua, jangan sampai terjebak yang namanya beban iri hati. Haleluya. Beban Haleluya. iri hati ini, saudara, saya ulangi, bisa menjangkiti orang miskin juga orang kaya. Yes. Yang orang kaya yang iri hati masih lumayan, ya, karena dia masih ada pelarian, dia boleh keluar negeri. Maka orang miskin iri hati memang double dari penderitaan. Jadi berhentilah iri hati. Amin. Amin. Apalagi kalau saudara tidak bisa apa-apa, cuma hidup dengan iri hati, lebih terkikis lagi kita punya kehidupan. Seperti di sayat sebilu. Mari kita fair. Amin. Amin. Mari kita plongkan hati kita. Jangan marah ketika orang lain, apalagi saudara-saudara memarahi saudara seiman. Jangan marah ketika orang lain diberkati. Yes. Jangan marah ketika orang lain ditunjuk oleh gembala. Oh, saya tempatkan dia. Kalau orang iri hati, orang akan ngomong itu karena gembala pilih-pilih kasih. Gembala cuma lihat-lihat ini. Gembala, pokoknya orang yang iri hati akan terjebak dengan sikap yang keliru. Dan waktu ia berlari, ia akan terikat oleh bandul itu. Ia akan terikat. Orang yang tadinya
di belakang, sekarang sudah di depan. Sekarang dia yang tadinya di depan, kenapa dia terbelakang? Karena dia berjalan dengan orang yang berlari, betul? Dia tidak bisa, sedangkan berlari dengan orang berlari kita bisa ketinggalan, apalagi kita berjalan dengan orang yang berlari, apalagi kita terikat, ya. Kalau kaki kita terikat tidak bisa kemana-mana. Lepaskan semua itu. Amen. Karena iri hati adalah roh yang berpusat pada diri sendiri. Yes. Dan itu bukan ciri anak-anak kerajaan Ya, Allah. amin. Itu bukan identitas anak-anak yang dewasa. Itu identitas anak-anak kanak-kanak rohani. Kanak-kanak yang berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, saya tidak akan selesaikan. Kita lihat pada Lukas 13 ayat 30. Lukas 13 ayat 30. Lukas 13. Haleluya. Lukas 13 ayat 30. Ayat yang ke-30 bunyi firman Tuhan. Ini ayatnya Dan- sama, ya. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan Ya. orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Puji Tuhan. Ini ayat yang bagian terakhir saya sambung di kesempatan lain. Ini intinya, kalau yang bagian pertama tadi terdahulu jadi terkemudian karena dia cinta sesuatu yang namanya keluarga, pekerjaan, dan rumah tangga lebih dari cinta Tuhan. Dia tidak tempatkan Tuhan nomor satu. Yang kedua adalah karena dia tidak bisa menempatkan sikap yang tepat terhadap orang lain yang Tuhan berkati. Jadi ada iri hati. Yang ketiga ini agak lain, karena ini kalau kita baca di ayat 24, dari ayat 29 ayat 30 tadi, dia punya penjelasan di ayat 24, saya bacakan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Kenapa? Untuk berlari, ini berlari di lomba di arenanya Tuhan. Betul? Arenanya Tuhan. Apa yang dibaca di 1 Korintus kemarin, bahwa setiap peserta berlari, dan waktu ia berlari, ia akan melatih tubuhnya. Melatih tubuhnya seperti saya bilang tadi kemarin. Atlet yang baik, yang profesional, tidak begadang, tidak makan sembarangan, tidak memakan makanan-makanan yang hanya untuk sedap di leher saja. Mereka melatih sedemikian rupa tubuhnya untuk supaya mereka bisa berlari dalam perlombaan yang sudah dijadwalkan pada mereka dengan baik. Demikian dengan kita. Kalau kita mau berlari dengan akurat dan posisi kita tidak akan berubah dari terdahulu jadi terkemudian, perhatikan baik-baik bahwa ayat ini bilang kita harus rela menyangkali diri dengan masuk pada jalan yang sesak. Rela. Para atlet diet ketat. Kita rela menyangkal diri. Ada banyak yang harus kita sangkali supaya kita bisa berlari. Beban itu berkurang. Kita berlari tidak pakai sepatu las, bukan? Kita berlari tidak sambil pikul kursi, bukan? Kita berlari tidak sambil pikul galon, bukan? Kita berlari lebih efektif. Semakin efektif kita bisa berlari, saudara, semakin banyak beban bagasi kita harus lepas. Buang bagasi-bagasi. Yes. Salah satu bagasi yang membuat banyak waktu kita terbuang adalah kita kecanduan game. Kecanduan. Saudara mengisi waktu dengan game, barangkali masih bisa ditolerir. Tapi hidup sepanjang hari dengan game. Ya. Sampai di mata rusak dengan game. Sampai mau makan tidak. Ada orang di Jepang mati gara-gara game. Gara-gara tidak lagi ada jam makan. Karena dia bisa kejar target, kejar bonus-bonus di game, sampai dia tidak makan, lupa sekolah, lupa belajar, lupa orang tua, apalagi lupa ibadah. Akhirnya dia mati. Gara-gara apa? Kecanduan game. Saudara, game itu bukan sesuatu yang berdosa dalam konteks tertentu. Tapi pada saat itu sudah menjadi ketagihan, itu beban yang akan membuat saudara tidak akurat dalam hobi-hobi tertentu. Saudara mungkin merasa itu baik, tapi kalau itu menjadi penghalang, mari pilih menyangkal diri. Amin. Menyangkal diri. Lebih jelas lagi, kita menahan diri untuk melakukan apa-apa yang tidak perlu. Walaupun mungkin yang kita
lakukan itu bukan dosa, tapi kalau itu menghalangi perjalanan kita berlari dalam perlombaan iman ini, tanggalkan itu. Kalau saudara bisa. Ada seorang pendeta yang terkenal, Robert Liardon. Dia dari sejak muda dia melayani. Pada saat teman-temannya main basket, dia baca Alkitab. Pada saat teman-temannya tamasya, dia berdoa. Pada saat teman-temannya pelesir tamasya, dia dalam ibadah. Tetapi saudara, ujung-ujungnya, akhirnya luar biasa. Itu juga dengan penemu Facebook ya. Pada saat teman-teman lagi santai-santai, pada saat teman-teman lain lagi hura-hura, dia mempelajari sandi-sandi, rumus-rumus dari komputer, sampai dan teman mereka menemukan Facebook. Jadi saya percaya kalau saudara mau berlomba lebih akurat, capaian akan menjadi capaian yang maksimal. Tetapi yang ketiga ini, kita harus lebih banyak masuk di jalan yang sempit, atau kita lebih banyak menyangkal diri. Kalau engkau hamba Tuhan, kalau engkau sangkali diri dengan lebih banyak belajar firman dan lebih fokus, maka sudah akan jadi hamba Tuhan yang dahsyat dan hebat di hari depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Singkirkan semua apa yang menghalangi. Masih ada banyak, tapi saya terbatas menyampaikan 3 saja. Singkirkan apa yang harus disingkirkan, beban yang harus ditanggalkan, agar kita bisa berlari dengan lebih leluasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa memberkati setiap pemirsa jemaat yang sudah mengikuti acara ini. Kami makin akurat dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Kami akan komitmen menanggalkan dosa sudah pasti, dan kami akan menanggalkan beban yang selama ini ternyata telah membuat kami tidak bisa berlari dengan baik. Dan beri kami kekuatan Roh Kudus untuk memahami apa yang sudah kami dengar. Setelah kami paham, kami mengerti, kami diberi kekuatan untuk jadi pelaku-pelaku. Dan setelah kami menjadi pelaku-pelaku, maka kami akan mengalami akselerasi, percepatan dalam prestasi-prestasi rohani. Maka segala kebutuhan, makan, minum, pakai bukan jadi persoalan lagi. Semuanya disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang sedang berlomba dengan tekun. Dalam nama Yesus, jemaat GBT Beres New Life Manado diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua pemirsa diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, pemerintah bangsa negara kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami akhiri acara hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.